Hidup berlimpah air nyatanya tak serta-merta memudahkan masyarakat perdesaan dalam mendapatkan air minum yang terjangkau dan berkelanjutan. Temuan di pelosok selalu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk mencarikan solusi agar masyarakat perdesaan dapat menikmati air minum dan air yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa tantangannya dalam mencipta dan berkarya untuk Indonesia Unggul? Saksikan dalam Jelajah bersama saya, Serafina. Terkenal akan sebutan Pulau Seribu Sungai, tentu menjadi keunikan tersendiri bagi Pulau Kalimantan. Tak heran sebagian masyarakat perdesaan, khususnya yang terlewati aliran sungai, menggantungkan sumber kehidupan pada sungai. Miris sudah pasti saat tak lagi melihat kejernihan air sungai di perdesaan sekalipun berada di hulu. Dan saya pun penasaran ketika mendengar sebuah desa di pelosok Kalimantan Tengah yang angka kemiskinannya masih tinggi hingga menyebabkan anak-anak di sana mengalami stunting. Konon katanya desa yang berada di sepanjang Sungai Mentaya Hulu ini telah turun-menurun menggunakan air sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pak, kalau dulu bagaimana sih cara masyarakat Desa Bawan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari? Ya, dulu masyarakat Desa Bawan mendapatkan air itu langsung diambil dari sungai, juga ada proses juga di rumah, ada dibuat untuk penampungannya, terus dikasih tawas air itu Bu. Tapi besoknya yang baru bisa kita masyarakat memanfaatkan atau untuk kebutuhannya. Jadi tidak bisa langsung dikonsumsi karena harus diendapkan dulu seperti itu karena airnya lumayan sangat kotor sekali. Oh, jadi kalau dulu prosesnya setelah diambil dari sungai ini kan juga digunakan untuk MCK ya Pak? Iya. Itu diendapkan dulu dengan menggunakan tawas. Nah Pak, kalau dengan kondisi air yang seperti ini, apakah ada dampak kesehatannya buat masyarakat Pak? Iya, ada dampaknya untuk kesehatan bagi masyarakat kalau kondisi air ini Bu, terutama untuk penyakit diare. Desa Bawan memang menjadi salah satu desa yang terpilih sebagai penerima program Spam Perdesaan Padat Karya tahun anggaran 2019 dari Kementerian PUPR, yang tujuan dasarnya untuk mencegah stunting serta menciptakan lapangan pekerjaan atau padat karya. Jumlah penduduk Desa Bawan sebanyak 300 jiwa dengan 99 kepala keluarga. Rupanya hidup di pinggir sungai tak menjamin masyarakat Desa Bawan tercukupi kebutuhan air minumnya. Bahkan sering mengalami kesulitan air, terlebih ketika kemarau tiba. Mbak, kalau dulu itu ngambil air buat kebutuhan sehari-hari gimana sih? Ngambilnya itu dari sungai Mbak. Kami cuma pakai ember ngambil. Itu kebutuhan sehari-hari itu kalau kita nggak ambil air dari sungai, mau ambil dari mana lagi Mbak? Iya. Memang tak mudah menjawab tantangan masyarakat Desa Bawan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan air minum. Namun justru pemerintah melihat itulah yang menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa air sungai pun bisa digunakan untuk kebutuhan dasar manusia dengan layak. Keterlibatan masyarakat dimulai dari awal program Spam Perdesaan masuk Desa Bawan, yaitu dari perencanaan, pembentukan kelompok swadaya masyarakat, dan kelompok pengelola sistem penyediaan air minum atau KPSPAM. Sistem saringan pasir lambat serta tabung triway dan tower air terpilih untuk Desa Bawan. Yang pertama kan dari air sungai langsung masuk ke intake, terus untuk intake kan untuk penenangan, untuk pengendapan. Dari intake masuk ke bak SPL. Di bak SPL ini ada penyaring, yaitu kita masukkan kerikil sama pasir silika. Dari situ langsung masuk ke bak penenang. Dari bak penenang masuk ke triway. Dari triway baru masuk ke tower atas.
Lalu dari tower atas langsung kita salurkan ke rumah-rumah masyarakat yang kena, itu dapat SR. Sistem air pengelolaan sederhana ini dirasa tepat untuk memecahkan masalah warga perdesaan Desa Bawan dengan memastikan kualitas air yang layak konsumsi dan sesuai dengan standar kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Dari 9 sambungan rumah prioritas stunting yang dipasang oleh Spam Perdesaan, kini sudah terpasang hampir di seluruh rumah warga Desa Bawan demi meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi bisa kita lihat perbandingannya Bu, seperti ini ya, yang diambil dari air sungai seperti ini. Oh iya, keruh sekali ya Pak ya? Iya. Nah, terus kita yang ini yang dari keran langsung ini airnya kita lihat. Wah, Iya. ini Pak baru bersih. Iya. Terlihat sekali sih Pak perbedaannya. Berarti sudah sangat bersyukur lah ya Pak, Iya. warga di sini sudah bisa mendapatkan air minum ini, air yang layak konsumsi ya Pak. Iya, jadi warga sangat bersyukur sekali karena airnya sudah bisa bersih. Senang rasanya melihat air sungai kini bisa dengan aman dikonsumsi masyarakat desa. Itu artinya tak ada lagi perjuangan melelahkan atau bahkan membahayakan. Hanya sekedar untuk mendapatkan air memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gimana Bu, kalau sekarang kan udah ada air bersih nih Bu, perbedaannya apa Bu sama dulu? Beda, sudah bersih itu kan beda. Yang dulu tuh enggak, ya seperti di sungai itu. Dulu kotor ya Bu ya? Wajah ceria penduduk Desa Bawan tentu tidak didapat dengan mudah. Ada proses panjang yang dilalui. Tak mengapa, hal ini semata-mata untuk meningkatkan kualitas hidup layak yang didamba selama ini. Program padat karya yang membuka lapangan kerja bagi warga desa juga sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dengan upah sebesar Rp150.000 per hari, pekerjaan program Spam Perdesaan berlaku bagi siapapun yang ingin ikut berpartisipasi. Sambil terus dilakukan monitoring oleh pejabat daerah yang bersangkutan. Dengan harapan masyarakat Desa Bawan dapat terus merasakan manfaatnya secara berkelanjutan. Saat ini kan ada 9 rumah yang sudah teraliri, jadi kami harapannya satu desa benar-benar bisa tercover menikmati air bersih, di mana air bersih ini juga bisa tidak hanya digunakan untuk mandi, cuci, kakus, tapi juga bisa nantinya harapan bisa dikonsumsi sebagai air minum, tapi tetap kami anjurkan untuk dimasak terlebih dahulu. Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR mempunyai tugas pembinaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum. Kendala di air minum perdesaan ini dari sisi satu sumber daya manusia, kemudian kelembagaannya, dan kemudian juga tata kelola. Kalau kita bicara kelembagaan, tentu KP Spam yang dibentuk ini harus sustain, harus keberlanjutannya memang dijaga. Yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini tentu masyarakat yang mempunyai keinginan atau kemauan, willing untuk mengelola dan melaksanakan. Tentunya amanah. Nah, ini kami juga sedang menyiapkan bagaimana memberdayakan masyarakat untuk menangani itu. Kemudian tata kelola yang lain adalah bagaimana dia mengembangkan. Inilah yang menjadi prioritas kami di Direktorat Pengembangan dan Sistem Penyediaan Air Minum. Masalahnya karena payau itu tidak mudah untuk dikonsumsi, jadi harus diolah terlebih dahulu, dan ternyata untuk mendapatkan sumber air itu juga tidak mudah.
Berbeda desa, berbeda pula perlakuan spam perdesaan padat karya dalam hal penyediaan air minum. Tergantung dari sumber air yang terdapat di desa tersebut. Berjarak 39 km dari pusat kota, rupanya desa ini masih kesulitan dalam mendapatkan air yang layak konsumsi. Lalu, seperti apa spam perdesaan padat karya di Desa Handil Sohor, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalteng ini? Yuk kita cari tahu. Program Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan Padat Karya memang menjadi agenda pemerintah untuk mengejar pembangunan menuju Indonesia unggul. Mengunjungi desa kedua, warga seolah tak punya pilihan, dituntut untuk selalu berdamai dengan keadaan. Keadaan di mana mereka tinggal menahun dan tumbuh bersosialisasi di daerah yang dikategorikan susah air, seperti di lahan perkebunan khas Pulau Kalimantan. Nah Pak, kalau untuk tantangannya sendiri Pak, di Kalimantan Tengah ini seperti apa untuk merealisasikan program spam perdesaan padat karya? Nah, kalau untuk kegiatan padat karya ini memang tantangannya ya beragam ya. Nah, salah satunya kenapa di Kalimantan ini ya karena sumber airnya itu sebetulnya banyak, ada sumber air payau itu, tapi masalahnya karena payau itu tidak mudah untuk dikonsumsi, jadi harus diolah terlebih dahulu, dan ternyata untuk mendapatkan sumber air itu juga tidak mudah. Ada beberapa desa yang kita harus mengebor sampai kedalaman, ada yang cukup sampai pengeboran di tanah dangkal saja, tapi ada beberapa yang bahkan cukup di air permukaan saja. Desa Handil Sohor terdiri dari 547 kepala keluarga dengan catatan 284 KK termasuk masyarakat berpenghasilan rendah atau mayoritas menjadi buruh kebun yang penghasilannya tak menentu. Sejak awal program spam perdesaan masuk ke desa ini, masyarakat selalu dilibatkan dari perencanaan, pembentukan kelompok swadaya masyarakat, dan kelompok pengelola sistem penyediaan air minum KP-SPAM. Dulu kala memang sudah ada sumur bor dengan kedalaman 200 meter yang dibangun oleh pemilik perkebunan. Namun, air tersebut payau dan tak layak dikonsumsi. Bukti spam perdesaan padat karya sangat dibutuhkan di desa ini adalah dengan bertambahnya jumlah sambungan rumah dengan swadaya. Dari 27 sambungan rumah yang dianggarkan, kini Desa Handil Sohor yang terdiri dari 4 RW dan 15 RT ini kini meningkat tajam, yaitu hingga 123 sambungan rumah, di mana 96 SR diantaranya dibangun secara swadaya. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak, waduh. Gimana kabarnya Pak Camat? Bagus, alhamdulillah. Saya Sera Pak. Ini kebetulan kepala balai datang ke sini. Ini kita lagi melihat tugas memasang saluran air minum spam padat karya. Oh begitu. Swadaya masyarakat ini. Iya, setahu saya kan kita udah selesai Pak. Iya, betul Pak Seto. Kami mengucapkan banyak terima kasih dengan beliau ini telah memberikan bantuan stimulan kepada masyarakat kami berupa pengadaan sistem pengadaan air minum bersih yang barusan selesai dipasang. Nah ini swadaya masyarakat nih Pak, yang bantuan dari Bapak itu sudah terpasang semua sebanyak 27 unit saluran keluarga, itu rumah tangga itu sudah semua. Nah sekarang lagi masang yang swadaya masyarakat. Ini jumlahnya semuanya ada 96. Wah. Nah, semuanya swadaya masyarakat. Mereka biaya sendiri dan kerja sendiri, dibentuk oleh masyarakat sendiri. Jadi betul-betul dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Sebuah prestasi yang membanggakan untuk pemerintah dan satuan kerja yang bertanggung jawab mengenalkan program spam perdesaan padat karya sesuai dengan amanat Presiden ke masyarakat perdesaan. Dari tahun 92 sampai sekitar tahun 2010 kemarin ya, kita masih menggunakan, kalau untuk kebutuhan sehari-hari untuk minum kita menggunakan air hujan, tetapi kalau untuk mandi kita pakai air dari sungai. Tetapi 5 tahun ke sini itu ternyata air sungai sudah berubah. Kebetulan ada teman di KSM. Nah, saya direkrut untuk kerja tukang membuat tower air. Jelas langsung kami sambut dengan gembira karena mengingat setiap musim kemarau kita itu kesulitan untuk mencari air. Air untuk satu kubik, satu profil aja bisa 50 sampai 150 di musim kemarau. Otomatis itu kan sangat memberatkan kami sebagai petani gitu.
Desa yang dulu menggantungkan hidupnya dari sungai air yang tidak layak serta air dari penampungan tada hujan itu kini jauh merasa hidup ketika spam perdesaan padat karya masuk dan dapat dimanfaatkan dengan optimal serta berkelanjutan. Siang Ibu, wah lagi ngapain ini Bu? Mau masak nasi. Oh, Gimana Bu? Kualitas airnya ini bagus nggak Bu? Alhamdulillah Pak, Amin. bagus. Untuk masak, untuk nyuci, untuk mandi, alhamdulillah terima kasih sekali airnya. Wah, bagus. sama-sama Ibu. Sebelumnya gimana Ibu dapat air untuk cuci beras? Air hujan, kalau nggak ada air hujan saya ngambil ke ladang. Ladang. Berapa jauhnya Bu? Jauh Pak, 2 kilo. waduh. Oke. Jadi kalau dulu susah sekali ya Bu buat cari air ya? Mbak, cari air itu ke sungai situ kadang-kadang nggak pasang, nggak ada, terpaksa ke ladang sana jauh. Kalau ini sudah alhamdulillah Pak, bagus. Banyak manfaat yang dirasakan warga pasca sistem penyediaan air minum perdesaan padat karya masuk di Desa Handil Sohor. Sesuai dengan target yang direncanakan, pembangunan dan sambungan rumah ke warga Desa Handil Sohor sudah 100% berjalan dengan baik. Tak hanya kaum lelaki yang terbantu dalam ekonomi dengan adanya spam perdesaan padat karya ini, kaum ibu-ibu pun merasa bernafas lega dan tak lagi dihantui rasa takut untuk mengkonsumsi air dari spam perdesaan padat karya. Tak perlu lagi berjalan jauh untuk mendapatkan air layak konsumsi. Kini hanya tinggal membuka keran yang sudah disambungkan mendekati rumah untuk melengkapi aktivitas seharian. Spam padat karya ini tentu kita mengerjakannya tidak kontraktual. Jadi pekerjaan itu diberikan kepada masyarakat. Masyarakat nanti yang melaksanakan, termasuk dari merencanakan kita dampingi, kemudian melaksanakan dan mengoperasikannya. Dari pelaksanaan ini tentu masyarakat juga mengerjakan konstruksi, dapat biaya untuk bekerja sebagai pelaksana. Padat karya ini tentu murni untuk masyarakat dan ini untuk menghasilkan income dalam tempo waktu tertentu selama proyek itu berlangsung. Dalam menjawab kesulitan masyarakat akan kebutuhan air minum diperlukan kecermatan. Kecermatan akan teknologi dan program yang tepat agar masyarakat dapat menikmatinya secara optimal dan berkelanjutan. Namun di balik itu semua, dampak berlipat ganda yang dirasakan masyarakatlah yang menjadi tujuan utama dari program spam perdesaan padat karya ini. Maka jangan kemana-mana, tetap saksikan Jelajah sesaat lagi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan hibah dari Kementerian PUPR ini akan membantu menanggulangi untuk mengurangi jumlah stunting tersebut, khususnya bagi 6 desa yang sudah mendapatkan bantuan tersebut. Berjuta manfaat masih terus dapat dirasakan oleh masyarakat. Dimulai dari tahap awal perencanaan, pembangunan, hingga keberlanjutan program spam perdesaan padat karya. Seperti apa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat? Ikuti saya terus ya. Melihat langsung keberhasilan program spam perdesaan padat karya di 2 desa di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, tak serta-merta membuat pemerintah, dalam hal ini Kementerian PUPR, berhenti mencipta dan berkarya untuk Indonesia. Masih ada 4 desa tersisa yang termasuk penerima program spam perdesaan padat karya dengan tujuan dan sasaran yang jelas. Di desa ketiga, yaitu Desa Ujung Pandaran, adalah referensi terakhir kali ini untuk melihat kinerja pemerintah dalam penyediaan air minum untuk masyarakat perdesaan.
Desa ini terletak di ujung Kabupaten Kota Waringin Timur dengan topografi pesisir pantai. Desa dengan mayoritas nelayan memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.673 jiwa, terdiri dari 475 kepala keluarga. 315 kakak diantaranya tergolong masyarakat berpenghasilan rendah. Abrasi pantai beberapa waktu lalu menyebabkan desa ini kesulitan mendapatkan air yang layak dikonsumsi. Sumur bor milik warga terintrusi air laut sehingga tak lagi dapat untuk dipergunakan. Sebagian rumah warga pun direlokasi oleh pemerintah ke lahan yang cukup aman. Musim kemarau panjang rupanya menyulitkan warga desa Ujung Pandaran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti memasak, mencuci, mandi, bahkan air minum. Oleh sebab itu, program spam perdesaan padat karya masuk ke desa ini untuk menjawab kesulitan warga mendapatkan air minum. Pengolahan sumber airnya pun berbeda dengan kedua desa sebelumnya. Adanya sumber mata air yang dikeramatkan oleh warga tak jauh dari pemukiman menjadi satu-satunya pilihan sumber air baku yang akan diolah spam perdesaan padat karya. Dengan melibatkan masyarakat dari awal perencanaan, pembentukan KSM dan KPSPAM, dipilih metode pembuatan sumur bor baru dengan tower. Penyaluran air melalui pipa distribusi dengan sistem gravitasi digunakan untuk mengurai masalah pemenuhan kebutuhan air minum. Mengingat banyaknya jumlah penduduk di desa Ujung Pandaran dan relokasi, pemerintah pun menyediakan kran umum untuk mengatasi kesulitan warga. Beruntung warga desa dengan inisiatif membuat sambungan rumah sendiri bermodalkan pipa sesuai SNI. Dan kini total penerima manfaat di desa Ujung Pandaran sudah meningkat menjadi 122 kepala keluarga. Itu artinya kesadaran masyarakat desa dalam mendapatkan kualitas hidup sudah meningkat sejak masuknya spam perdesaan padat karya. Diharapkan dengan spam perdesaan padat karya, pemerintah diakui kehadirannya dalam membantu masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan yang sejahtera dan merata. Kami sangat bersyukur sekali karena ada program ini, karena kami semua dapat bekerja, Pak. Alhamdulillah kami semua senang, soalnya kami juga dapat gaji dari sini. Untuk beli alatan di rumah, di dapur, seperti sembako, seperti belanja anak, hitungannya tuh sekolah anak. Tak hanya mengubah kehidupan dari segi pemenuhan kebutuhan air minum, spam perdesaan padat karya juga sejatinya membantu perekonomian keluarga nelayan di ujung desa Pandaran. Jadi gimana? Siapa yang di sini nggak suka mandi? Nggak ada. Biasa kalau mandi biar apa sih? Kenapa suka mandi? Terus kalian tadi mandi juga nggak? Mandi. Masa sih? Sikat gigi juga nggak? Mandinya pakai sabun nggak? Pakai. Spam perdesaan padat karya di Kalimantan Tengah memang sudah dirasakan manfaatnya 100% oleh warga yang betul-betul membutuhkan. Untuk menjaga berkelanjutan dibutuhkan dukungan penuh dan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. Kami pertama atas nama pemerintah daerah Kabupaten Timur Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tingginya kepada Kementerian PUPR karena telah menunjuk salah satu lokasi pembangunan spam itu dan padat karya perdesaan di Kabupaten Timur, dan kita bersyukur karena ada 6 desa di kabupaten kita yang mendapatkan bantuan hibah sarana air bersih ini. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan hibah dari Kementerian PUPR ini akan membantu menanggulangi untuk mengurangi jumlah stunting tersebut, khususnya bagi 6 desa yang sudah mendapatkan bantuan tersebut. Nah, sampai saat ini informasi yang terima sangat baik sekali, dan kita nanti, saya katakan tadi bahwa 1 bulan nanti kita akan melakukan monitoring ke 6 desa titik di mana sarana prasarana ini dibangun. Kita akan wawancarai langsung kalau memang ini betul-betul sangat membantu, menurut saya memang sangat membantu, memang kebutuhan, maka kita akan memprogramkan melalui APBD Kabupaten Timur
paling tidak tahun 2021 kita akan khususnya desa yang belum menerima bantuan, ini akan kita programkan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendukung upaya percepatan akses air minum dan sanitasi bagi masyarakat Indonesia. Kami berkomitmen penuh mendukung capaian target pembangunan berkelanjutan yang telah menjadi kesepakatan internasional. Tak pernah ada kata lelah membangun Indonesia demi mencapai kehidupan yang layak, terutama bagi masyarakat perdesaan. Rintangan dan tantangan pun seolah menjadi kesempatan untuk lebih baik lagi meningkatkan kualitas pelayanan untuk masyarakat Indonesia. Dalam menjawab kesulitan masyarakat perdesaan bukanlah perkara mudah. Diperlukan ketelitian serta kejelian dalam melihat permasalahan serta menentukan solusi yang tepat, agar masyarakat perdesaan dapat menikmati air minum sekalipun tinggal berdampingan dengan sungai atau sumber air baku lainnya. Meskipun di pelosok, masyarakat perdesaan merupakan bagian yang tak terpisahkan untuk terus dapat menikmati kehidupan sosial yang layak. Pemerintah, dalam hari ini Kementerian PUPR, akan terus mencipta dan berkarya untuk Indonesia. Salam jelajah!